Untuk para pekerja, pahami hak-hak Anda. Untuk para pengusaha, patuhi aturan sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan. Tajam ke pekerja, tumpul ke pengusaha. Saya malas terlalu banyak intermezzo, Pak. Perusahaan itu diperhatikan pekerjanya, tentunya upahnya. Perusahaan yang melanggar aturan dari pihak pemerintah tidak ada kata ABCD. Pokoknya ditindak tegas. Saya sebagai diposisikan sebagai Kabid PHI Wasnaker. Masih ada pekerja yang takut melapor meskipun haknya sudah dilanggar. Melaporkan, kita tindak lanjuti. Kau bilang gajimu tidak masuk dan tidak sesuai. Kau masih mau ingin kerja atau tidak di situ? Itu pengusaha itu dia mau menghasilkan apa kok kalau dia tidak ada pekerjaan? Ketika pengusaha tidak mau untuk dia bilang, kau melapor berarti kau mau siap di. Di tengah pertumbuhan investasi dan dunia usaha yang semakin kompetitif, masih banyak persoalan ketenaga kerjaan yang menjadi pekerjaan rumah bersama. Mulai dari pekerja yang belum mendapatkan haknya secara penuh, perusahaan yang belum memahami kewajibannya, hingga konflik hubungan industrial yang berujung pada perselisihan. Di sisi lain, pengawasan ketenaga kerjaan seringkali dianggap sebagai momok bagi perusahaan, padahal sejatinya pengawasan hadir untuk memastikan aturan berjalan adil bagi semua pihak. Lalu bagaimana sebenarnya peran pemerintah dalam membina hubungan industrial yang harmonis? Bagaimana pengawasan ketenaga kerjaan dilakukan di tengah keterbatasan jumlah pengawas dan luasnya wilayah kerja? Dan sejauh mana perlindungan tenaga kerja dapat diwujudkan tanpa menghambat iklim investasi? Hari ini kita akan mengupas tuntas bersama Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan, Bapak Mirza Lesnusa S.SOS.M.SI. Halo Bapak, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Luar Ya, biasa. Masya Allah. Selamat datang ini Pak Aryo. Selamat datang juga Pak. Sorry, kok selamat datang? Iya. Saya yang berterima kasih nih Pak. Iya. Terima kasih, saya juga terima kasih Pak. Oke. Bapak sudah datang ke kami sini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan podcast. Luar Ya, biasa. Masya Allah. Sudah lumayan lama juga Pak ya, tertunda ya. Iya, kan Berkali. waktu kita lalu itu kan rencana, waktu Bapak datang itu rencana sudah pertama itu sudah lama juga ya, kurang lebih 2 bulan 3 bulan lalu. Ya kurang lebih. Ya. Habis itu selanjutnya itu pada saat itu kita mau berencana, tapi waktu itu saya juga ada keluar Ada daerah. kegiatan lagi. Ya, kegiatan keluar Luar daerah. biasa. Tapi akhirnya hari ini memang tidak bisa kemana-mana. Hari ketiga sudah didor sudah ini tidak bisa kemana-mana. Astaga, asik. Iya. Artinya kemarin kan memang sebelum kita masuk ke topik ini Pak. Iya Pak. Ya. Kita coba ya ngomong Iya. kongko-kongko. Iya, kongko-kongko, santai-santai saja. Ya. Iya. Memang kemarin sih saya kan sempat diskusi bareng juga bareng Pak Kadis kan provinsi Pak Syarul. Luar biasa juga. Artinya beliau memang sangat mengayomi, sangat memang membina dan memperhatikan ya sebenarnya program-program untuk masyarakat. Cuman memang masyarakat yang banyak memang masih banyak yang masih awam yang belum tahu ya. Nah di sini adanya hadirnya OTT Podcast yang akan coba untuk membantu membackup informasi dari semua Disnaker. Oke. Nah, untuk masyarakat agar memang masyarakat yang masih banyak yang belum mengetahui program-program apa saja untuk positif untuk masyarakat sih. Nah, di sini kami hadir untuk memberitahukan informasi ke mereka-mereka. Dan saya jamin podcast saya, diskusi kita hari ini dari Pak Kadis Provinsi sampai Bapak sebagai Kepala Bidang
informasi dari beliau-beliau akan memang positif untuk masyarakat saya, Pak. Iya. Oke, kita akan masuk ke topik ini, Pak. Iya, boleh. Santai kita ini, Pak. Santai, santai. Agak tegang sih. Agak tegang ini, guys. Oke. Bapak Mirza, Ya. kita masuk ke segmen pertama ya, mengenal tupoksi dan peran strategi bidang hubungan industrial. Oke. Apa sebenarnya tugas dan fungsi bidang pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenaga kerjaan? Silakan, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami, Bapak Ibu sekalian, para penonton podcast OTT ini on the table. Iya. Jadi asik. Kegiatan bahwa peran daripada kami sebagai bidang hubungan industrial, apa itu hubungan industrial itu? Bahwa bidang yang sangat strategis, yang dimana bahwa tugas kami adalah menjaga bagaimana caranya, bagaimana upaya-upaya bahwa kita memastikan bahwa undang-undang ketenagakerjaan maupun hubungan industrial itu yang di antara perusahaan baik dengan pekerja itu bisa berjalan dengan baik. Makanya tugas kami ini memang tidak lain dan tidak bukan bahwa untuk betul-betul memastikan bahwa perusahaan itu menjalankan peraturan yang sudah berlaku. Dan juga urusan kami di sini mempunyai dua urusan, yaitu pertama itu terkait dengan hubungan industrial, yaitu terkait dengan perselisihan. Apabila ada perselisihan di antara masyarakat, maka kami hadir di sini. Perselisihan apa yang terjadi di masyarakat itu, yaitu perselisihan hak, perselisihan terkait dengan kepentingan. Nah, itu ada tiga poin sebenarnya. Satunya perselisihan antar serikat. Jadi perselisihan ini apabila terjadi perselisihan yang misalnya contoh ada pekerja yang di PHK di satu perusahaan, maka tugas kami di sini adalah melakukan penyelesaian. Tugas kami penyelesaian itu membantu pekerja untuk mendapatkan hak-hak yang kira-kira mereka sampaikan kepada ini. Jadi tugas pemerintah itu menjembatani, memfasilitasi. Jadi ada pemerintah misalnya dilaporkan, ada laporan-laporan lewat Sampurwa, itu masuk ke kita. Terus yang dari sisi ketenagakerjaan yang dari pengawasan itu, tugas kita bukan lain dan bukan tidak bahwa bagaimana semua perusahaan itu menjalankan peraturan perusahaan, bagaimana peraturan perusahaan itu betul-betul dijalankan oleh perusahaan, undang-undang maksud saya, undang-undang itu dijalankan dan semua perusahaan itu betul-betul melihat bahwa pekerja itu bukan sebagai hanya pekerja, akan tetapi mereka harus betul-betul memperhatikan, karena biar bagaimanapun pekerja itu bukan sebagai pekerja ini, tapi mereka adalah aset yang kira-kira untuk suatu perusahaan itu bisa maju. Mungkin itu sedikit gambaran. Luar biasa. Masih satu pertanyaan ini, Pak. Iya. Tapi sudah ya boleh mencakup keseluruhan ya. Iya. Ya luar biasa, Pak Mirza. Kalau mengenai ini, Pak, mengapa hubungan industrial menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi daerah? Kalau misalnya kenapa hubungan industrial itu penting? Karena ini kita menjaga, Pak, dalam posisi pemerintah ini, dia posisi menjaga bagaimana agar semua pekerja-pekerja itu terjamin, Pak. Jangan sampai pihak pengusaha itu memberikan memberikan PHK terhadap pekerja itu tanpa dia memperhatikan, Pak. Artinya ini kan ada norma-norma yang harus kita jaga. Makanya peran pemerintah di sini memang sangat penting sekali, Pak. Karena banyak pekerja-pekerja ini yang kasihan di PHK, banyak pekerja yang di PHK ini tanpa misalnya ada beberapa kasus misalnya di PHK sepihak yang istilahnya yang seharusnya mereka itu tidak di PHK, tapi kita juga harus melihat juga di situ, kita harus melihat juga, makanya
tugas daripada pemerintah itu yang paling pertama itu memang betul-betul dia menjalankan aturan yang ada. Jadi aturan itu sudah ada, maka kita menjalankan, Pak. Mungkin kalau untuk terkait dengan masalah itu saya dulu. Oke, siap. Ya. Artinya PHK memang sih sudah bukan umum lagi, Pak ya. Ya. Artinya, sudah bukan ini lagi istilahnya. Kejadian yang terkategori aneh ya sebenarnya itu sudah umum ya di Indonesia ini maupun di mana saja sebenarnya. Tinggal dari bagaimana cara memanagenya ya. Kalau kondisi hubungan industrial di Sulawesi Tengah ini bagaimana sekarang, Pak? Kalau berbicara tentang kondisi hubungan industrial yang selama ini, saya harus menjelaskan dulu terkait dengan beberapa jumlah mediator kita. Kenapa ini penting? Karena yang aktor-aktor yang di dalamnya itu selain pekerja, selain juga pengusaha, aktornya itu mediator. Mediator, ada juga pengawas di dalamnya. Kenapa itu? Saya harus sampaikan bahwa jumlah mediator kita semua total satu Sulawesi Tengah itu 21 orang. 21 orang. Yang berada di wilayah provinsi, di Dinas Disnaker provinsi itu jumlahnya 3 orang. 3 orang. Kalau pengawas kita itu jumlahnya 24. Pengawas ya? Iya, pengawas. 24 orang. Ya, pengawas itu ada 4 yang di bidang, ada yang di UPT kita terbagi lagi, ada UPT kita, UPT 1, ada UPT 2. UPT 1 itu wilayahnya itu wilayah timur. Oh, begitu dia. Ya, wilayah timur. Jadi masuk dari Poso, terus Ampana, Morowali Utara, Morowali, Banggai bersaudara. Itu UPT wilayah 2. Kalau UPT wilayah 1 itu Palu, Sigi, Donggala, Parigi, Puol, Toli-Toli. Ya, jadi mereka ini mempunyai peran-peran, jadi istilahnya untuk di lapangan. Ketika terjadi ini kan kita ini pembagian tugas itu sudah ada yang di lapangan. Ketika ada permasalahan-permasalahan terkait, kita harus membedakan dulu. Ada namanya yang harus ditangani sama mediator, ada yang ditangani sama pengawas. Apabila statusnya sudah masuk dalam status PHK, maka yang akan berperan di situ adalah mediator. Apabila itu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap norma-norma, maka ranahnya adalah ranah pengawas. Jadi dua yang saya di sini, Pak. Kebetulan jabatan ini 2 melekat, pengawasan dan mediasi. Jadi gitu. Oke. Saya sempat termenung, Pak. Iya. Artinya memang berarti pengawas-pengawas ini dalam satu divisi ada beberapa tempat yang mereka awasi. Iya. Ya. Oh, berarti begitu ya cara kerjanya ya. Oke. Nah, apa indikator sebuah hubungan industrial bisa disebut sehat ini, Pak? Yang paling pertama, kalau misalnya dikatakan hubungan industrial itu sehat, tentunya yang paling terpenting itu tidak adanya konflik di dalam. Setuju. Ya, tidak ada perselisihan. Setuju. Apabila kan untuk menjaga tentunya tidak adanya perselisihan itu, peran kita kembali kepada peran itu bahwa kalau dalam 8 sarana HI itu sudah sangat jelas bahwa di dalamnya itu tentu ada aktor. Ada aktor, saya harus berbicara tentang 8 sarana HI. Kenapa? Karena inti poin semuanya ini ada di 8 sarana HI yang Bapak tanyakan. 8 sarana HI itu ada aktor. Aktornya itu di situ pemerintah, ada pekerja, ada pengusaha. Nah, terus dari sisi wadah itu ada namanya wadah itu LKS bipartit. Ada namanya LKS tripartit. Nah, jadi dia itu wadah apabila yang dibilang LKS bipartit itu apabila di suatu perusahaan itu terjadi perselisihan, maka perselisihan itu belum langsung ditangani oleh pemerintah, tapi itu namanya bipartit itu berdua antara pekerja dan pemerintah. Itu berunding, Pak. Dilakukan perundingan dulu. Nah, jadi perundingan antara ini. Apabila 30 hari kemudian tidak terselesaikan, maka bantuan pemerintah itu namanya di tripartit. Pemerintah masuk untuk melakukan mediasi. Nah,
Nah, itu. Terus setelah itu kita sarana HI itu lagi ada lagi namanya aturan peraturan perusahaan. Itu yang wajib dipatuhi oleh pekerja. Oke. Nah, kalau yang berikut lagi itu ada namanya perjanjian kerja bersama. Ini yang lebih kuat, Pak. Perjanjian kerja bersama ini kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Mereka bersepakat, maka PKB itu namanya perjanjian kerja bersama itu nanti didaftarkan di Disnaker, diteliti. Itu tugas-tugas kita, Pak, supaya apa? Peraturan perusahaan itu ketika mereka masukkan, PKB juga mereka masukkan, kalau peraturan perusahaan itu disahkan. Supaya nanti kita sahkan itu berdasarkan diteliti oleh mediator. Kita ada seksi di sini yang menangani masalah itu, nanti diteliti apakah peraturan perusahaan ini betul-betul sudah berpihak kepada masyarakat atau belum. Nah, begitu juga PKB didaftarkan. Setelah mereka bersepakat, dituangkan dalam PKB. Selanjutnya ada namanya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu. Nah, terus setelah itu dari 8 sarana HI, apabila perselisihan terjadi sampai tidak ada titik temu, maka ada namanya penyelesaian itu di pengadilan HI. Ya, itu 8 sarana itu. Jadi, itu artinya semua 8 sarana itu ya? Ya, 8 sarana itu semua. Jadi dia ada wadahnya, ada aktornya, ada aturan-aturan main yang harus ini. Dan aktornya itu kan sudah 3, toh? 3, sudah 3 dari 8 itu. Aktor 3, peraturan perusahaan, PKB, dan undang-undang itu sudah 3 juga. Baru berarti sudah 6, toh? Habis itu selanjutnya ada namanya mediasi yang dilakukan oleh mediator penyelesaian perselisihan sampai dengan tingkat kalau misalnya tidak selesai itu maka keluar anjuran itu yang ditindaklanjuti oleh pengadilan HI. Begitu jalan ceritanya. Itu jalan ceritanya kalau kita di sini, Pak. Artinya dari 8 sarana itu sudah definisinya, Pak ya? Iya. Oke. Dari makna segala macam rupa. Berarti itu ya. Sangat ini, Pak, belum saya. Sangat memang bermakna sekali sebenarnya. Berarti untuk divisinya memang sudah sangat jelas menurut saya, ya kan? Cuma memang harus lebih tambah dipublikasikan lagi, Pak, sering lagi supaya masyarakat bisa mengetahui. Dan jangan nanti yang kita jaga ini banyak nanti masyarakat yang bisa berpikiran negatif. Itu yang kita jaga. Iya kan? Artinya memang kalau bicara itu di mana-mana orang kan melihat. Kata kuncinya itu kan kalau bagi saya semua terjadi itu apabila misalnya di perusahaan itu hubungan itu kalau misalnya baik-baik saja, adem-adem saja, mereka tidak langgar ini 8 sarana HI, itu sebenarnya tidak masalah. Cuma kan kenyataannya fenomena yang terjadi memang di mana-mana banyak kejadian. Nah, artinya kita jumlah perusahaan yang kalau dasar WLKP itu 40.000. 40.000. Nah, data itu 40.000. Kita yang mengcover untuk 40.000 itu permasalahan tentu banyak sekali. Permasalahan-permasalahan yang timbul. Tentu kalau macam kegiatan penyelesaian misalnya ada permasalahan ada di kabupaten, maka ada mediator di kabupaten. Iya. Ada juga pengawasnya dari provinsi yang ditempatkan di kabupaten. Nah, apabila sisa dilihat ranahnya masuknya di pengawas atau masuk di mediator. Oke. Ya. Seberapa penting komunikasi, Pak, antara pekerja, pengusaha dengan pemerintah? Kalau bicara penting sekali, Pak. Kenapa? Memang ini kalau istilahnya satu sisi bahwa pengusaha itu menginginkan perusahaan itu berkembang, tapi satu sisi juga pekerja harus diperhatikan. Penting ini, Pak. Tidak bisa tidak. Karena dua-dua ini harus sama-sama berjalan seiring. Jangan karena terus terang saja bahwa pimpinan perusahaan itu yang dibilang mungkin CEO ya, dibilang CEO itu nyamar. Kalau yang punya perusahaan itu dia pengusaha. Tapi kalau bicara tentang pekerja, HRD-nya atau bos-bosnya atau apa semua yang ditempatkan itu dia adalah bagian dari pekerja. Harusnya dia memperhatikan apa yang menjadi. Kita bagian dari pekerja semua, Pak. Bapak pekerja, saya pekerja, kita semua pekerja. Jadi kita punya kalau kita pekerja itu tentu yang paling utama itu di mana-mana itu pasti urusan hak.
urusan kantong, Pak. Iya sih, betul sekali, Pak. Luar biasa. Nah, itu memang ada poin-poin yang memang Iya. yang saya tangkap tadi. Iya. Itu luar biasa sekali. Itu luar biasa sekali menurut saya. Iya. Nah, kalau tantangan terbesar yang dihadapi di bidang saat ini, Pak. Kalau tantangan yang terbesar yang dihadapi bidang yang paling pertama sebenarnya bahwa kalau bagi kami ini selama ini yang kami laksanakan itu kegiatan biasa ada pengaduan-pengaduan yang istilahnya pengaduan yang tidak terjangkau ini saking banyaknya pengaduan ini, ada yang dari Samporoa, ada yang dari pengaduan Kemenaker itu terus ada juga pengaduan yang ada beberapa pengaduan yang masuk. Jadi ada yang secara langsung juga datang di sini. Sisa kita memilah bahwa itu banyak sebenarnya pengaduan. Pengaduan itu kita sudah tangani, Pak. 90 kasus per hari. Kalau dia jumlah perusahaan itu mungkin banyak, tapi banyak yang tidak melaporkan. Wow. Nah, kan ceritanya kalau cara menangani begitu Pak bagaimana? Kalau banyak perusahaan yang tidak melaporkan. Kita sebenarnya informasi yang perlu mereka dapatkan di perusahaan baik pekerja maupun perusahaan. Jadi kita kan di sini ada LKS yang saya bilang tadi, LKS tripartit. LKS tripartit itu di dalamnya ada unsur serikat buruh, ada unsur dari asosiasi pengusaha, ibaratkan baru ada juga unsur pemerintah. Jadi kita tiga di dalam LKS tripartit ini sama dengan DPR-nya, Pak. Oke. Itu diketuai oleh Pak Gubernur. Jadi wakil-wakilnya ini, wakil 1, wakil 2, wakil 3 itu adalah perwakilan dari asosiasi ada. Terus posisi asosiasi ini jadi wakil ketua 2 dari pemerintah dulu, wakil ketua 1 pemerintah, wakil ketua 2 asosiasi, wakil ketua 3 itu dari serikat. Jadi ini perwakilan ini terus jumlah ganjil 27 orang. Nah, itu tugas-tugas daripada 27 orang itu LKS tripartit itu membahas, Pak, dari membahas istilahnya banyaknya kasus-kasus yang terjadi itu nanti dibahas di situ. Jadi kata kuncinya bahwa kita di sini ini ada kayak semacam lembaga kerjasama tripartit itu memang undang-undang itu amanat undang-undang itu dibentuk dan kita sudah ada itu memang di sini sudah kemarin itu pas saya masuk itu kita langsung lakukan rapat juga terkait dengan ini barusan kita mau lakukan pembentukan karena SK sudah mau mati kita harus terbitkan kembali lagi SK yang baru. Oke. Ini Pak, ini juga saya mau tanya. Apakah masih banyak perusahaan yang belum memahami aturan ketenagakerjaan? Saya kira kalau untuk perusahaan itu, siapa saja perusahaan yang namanya perusahaan besar itu, saya yakin mereka tahu tentang aturan. Seharusnya tahu. Tahu, seharusnya. Cuma ya mungkin ada yang dilanggar, dalam artian kalau aturan itu sebenarnya sudah ada, seharusnya mereka tidak langgar. Tapi namun kenyataannya itu memang nyatanya sebenarnya tidak melanggar, cuma memang yang istilahnya selama ini kalau dibilang upah yang tidak sesuai itu mereka harus dibuktikan dengan ada laporan. Nah, kalau misalnya pengaduan dari masyarakat, dari pekerja melaporkan, baru kita tahu bahwa ternyata dia sudah tahu sebenarnya aturan, tapi dia langgar dan dia langgar itu, maka disitulah peran daripada pengawas untuk melakukan kunjungan ke perusahaan, untuk melakukan pemeriksaan. Apabila misalnya memang dinyatakan ada temuan, maka mereka keluarkan nota. Jadi kalau bicara tentang pengawasan itu, yang mereka lihat itu yang paling utama itu biasa upah. Upah. Nota itu dalam definisinya apa? Nota itu nota hasil daripada pemeriksaan. Temuan lah istilahnya. Temuan. Nah, investigasi turun ternyata dengan pembuktian yang ada mereka lihat ini ternyata memang ini semua laporan-laporan itu yang mereka periksa. Tapi kalau mereka periksa satu paket, Pak, tidak ada namanya periksa dilaporkan hanya upah, tidak, satu paket. BPJS-nya bagaimana, bentuk perlindungannya kepada masyarakat, pekerja maksudnya. Kata kuncinya itu bahwa kalau perusahaan itu
dia tidak apa namanya, dia tidak patuh terhadap ini apa namanya norma-norma ini, berarti mungkin ada sesuatu, ada apa-apanya. Artinya dalam kaitan ini kita berharap mudah-mudahan perusahaan itu dia tahu aturan. Cuma mungkin kalau tiba-tiba sampai tidak patuh itu selama ini dinota. Kalau misal ini Pak, Yeah. kalau ini ya, Yeah. kalau perusahaan mereka, kalau begini, saya coba revisi saya punya kalimat. Artinya gini, ini ada titipan pertanyaan. Iya. Ya kan? Kalau perusahaan membuat aturan tersendiri, ya, terus mereka membuat aturan itu bisa mengakibatkan mengintimidasi para karyawannya. Nah, kira-kira bagaimana pengawasan dari Depnaker Ketenagakerjaan untuk perihal persoalan seperti begitu? Jadi kalau terkait dengan yang Bapak sampaikan itu tadi saya kembali lagi, peraturan perusahaan itu disahkan di Disnaker. Oke. Nah, apabila perusahaan itu tidak memiliki peraturan perusahaan, itu kan peraturan perusahaan mereka bikin, bermohon Pak, untuk dilakukan pengesahan. Oke. Akan tetapi perusahaan ini dari jumlah 40.000 itu banyak memang yang tidak membuat itu peraturan perusahaan, dikarenakan mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang sifatnya perusahaan bukan kalau yang banyak ini bermasalah itu kan perusahaannya istilahnya bukan mungkin tidak ada kantornya atau apa, jadi tidak ada peraturan perusahaannya. Sementara outsourcing lah istilahnya. Outsourcing ya. Outsourcing. Kalau dia memiliki perusahaan, itu saya yakin dia punya peraturan perusahaan. Kalau peraturan perusahaan ini misalnya di dalamnya sudah ada, tentu dia daftarkan lewat Disnaker. Disnaker itu disahkan, dibuatkan SK-nya, ada SK-nya Pak. Itu yang diperiksa sama teman-teman di sini. Kita ada di sini ada seksi bagian syarat kerja, itu yang menangani masalah ya PP. Nanti mereka mengajukan, disahkan, diteliti. Ini peraturan yang mereka ajukan ini dari apa saja itu ada semua Pak, poin-poinnya, poin-poin masalah jam kerja apa saja yang dilanggar, dan itu kalau teman-teman di sini tuh melakukan diteliti baik-baik Pak, jangan sampai merugikan pekerja. Itu yang akan dilakukan diskusi-diskusi. Dengar itu guys. Nah itu aturan-aturan kalau bila mana para karyawan agak merasa dikecewakan oleh perusahaan di tempat yang kalian kerja, atau kata kasarnya sih diintimidasi Pak ya. Nah kayak begitu, atau tidak memanusiakan manusia ya. Nah itu dengar tuh, bisa kalian datang atau bisa diskusi atau mediasi kepada Bapak Mirza sebagai kepala bidang Depnaker di Ketenagakerjaan di Palu sini. Oke? Iya. Nah sudah 7 topik ini Pak kita. Iya. Kita jawab. Asik. Masya Allah. Kita masuk ke segmen kedua ini Pak. Iya Pak. Fenomena pelanggaran nih Pak ketenagakerjaan yang sering terjadi nih ya. Kita masuk ke sini. Nah, pelanggaran ketenagakerjaan yang paling sering ditemukan di lapangan. Ya, kalau tentang pelanggaran yang sering ditemukan di lapangan itu sesuai dengan hasil pengaduan-pengaduan ya. Pengaduan yang masuk kepada kita itu, ini sebenarnya pelanggaran yang terlapor, kata kuncinya itu banyak di pengupahan yang tidak sesuai, ada juga terkait dengan BPJS yang tidak didaftarkan, ada juga begitu. Jadi memang kalau untuk kayaknya poin-poinnya itu yang paling banyak dilaporkan, dan ini ceritanya ada yang saya dengar juga bahwa perusahaan itu dia kenapa membayarkan upah di bawah ini, biasa kalau dilakukan pemeriksaan karena status perusahaan itu, dia menganggap status perusahaan itu perusahaan kecil. Kalau dia status perusahaan kecil, dibilang itu status perusahaan kecil, maka ada kesepakatan di dalamnya untuk bicara upah. Itu yang menjadi suatu permasalahan yang selama ini apabila misalnya sudah dikunjungi, ternyata perusahaannya besar, tapi memang pada saat dia mendaftarkan status perusahaan itu perusahaan
mungkin kecil, perusahaan kecil yang dia daftarkan, padahal seharusnya besar. Nah, itu yang menjadi kendala. Ketika dia status perusahaan besar, mau tidak mau upah harus tidak boleh tidak harus ikuti UMK. UMK ya. Iya. Berapa sekarang UMK ini? Kalau 3 juta? Kalau di Kota Palu itu kurang lebih 3.600.000. 3.600.000 ya. 3.600.000. Tapi memang kalau dibawa dari kepala 3 atau 3.600.000 dibawa lagi 3.600.000, Iya. dibawa kepala 3 juta, Iya. atau cuma 2 jutaan, 1 jutaan lebih, Iya. itu perlu diinvestigasi Pak ya. Iya. Saya yakin kalau perusahaan-perusahaan yang besar, saya yakin itu upahnya sudah sesuai. Ini perusahaan-perusahaan yang istilahnya, contoh misalnya perusahaan-perusahaan tambang, itu rata-rata sudah UMK. Oke. Kalau perusahaan-perusahaan yang besar tapi tidak muncul ke permukaan, kan ada begitu perusahaan Ya, tidak muncul ke permukaan, itu bisa jadi dia bilang saya perusahaan kecil kan, bisa jadi kan tidak ini toh. Oke, cukup menjelaskan Pak. Nah, kalau masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan kontrak kerja sesuai ketentuan, ini bagaimana? Kalau bicara tentang kontrak kerja ini antara perusahaan dan pekerja ya. Iya. Ya. Kalau bicara tentang harusnya itu di mana-mana orang bekerja itu bukan secara mulut, tapi secara ada hubungan kerja itu berarti tertuang dalam kontrak. Nah, itu aturannya. Namun kenyataan di realita yang terjadi itu ada juga pekerja-pekerja itu yang mungkin dia bekerja itu serabutan, tapi mungkin dia bekerja itu tidak langsung ke perusahaan besarnya. Contoh misalnya perusahaan-perusahaan tambang itu dia punya subkon. Dia bekerja di subkon. Jadi kalau dia bekerja di subkon itu bisa jadi aku panggil-panggil Pak, mungkin untuk konstruksi, panggil tukang untuk bangunan, untuk bekerja itu tidak ada pakai kontrak kayak macam baku panggil, sini sekian baku janji. Harusnya kan pakai kontrak lebih bagus kan. Namun kenyataannya kalau untuk bicara tentang perusahaan-perusahaan yang besar, pasti dia pakai kontrak, tidak mungkin tidak. Kalau ada yang tidak pakai kontrak itu, saya yakin itu kecil kemungkinan. Tidak ada itu Pak, perusahaan-perusahaannya. Gitu Pak ya? Iya. Itu menurut dari Pak Bupin ini ya. Luar biasa. Mengapa perjanjian kerja waktu tertentu atau bisa dikategorikan PKWT ya, menjadi salah satu persoalan yang sering muncul di permukaan bumi ini Pak? Iya, itulah. Kalau PKWT dan PKWTT, kalau PKWT ini pekerja kontrak lah istilahnya. Ya. Jadi ini seharusnya terkait dengan PKWT ini kita sebenarnya betul-betul kita perusahaan itu harus memperhatikan sebenarnya. Ini bicara tentang saja sebenarnya, kurang lebih sama dengan pegawai kontrak dengan pegawai tetap. Jadi bicara tentang hak-hak, ada hak-hak di dalamnya itu yang istilahnya kalau pegawai mereka ini menginginkan sebenarnya pegawai tetap Pak. Setuju. Okay, itu yang mereka inginkan sebenarnya, bukan pegawai kontrak. Ya, tidak ada yang menginginkan pegawai kontrak. Ya, cuma memang yang ada aturan yang sekarang itu bahwa pegawai PKWT ini kalau di Cipta Kerja itu pegawai PKWT ini berapa tahun ya istilahnya? Ya kurang lebih setahun 2 tahun. Ya, jadi istilahnya dia Pak, dia perpanjang terus sementara statusnya semua pekerja ini inginnya sebenarnya statusnya jadi pekerja tetap, tidak ada lain. Namun kenyataan banyak yang kayak begitu, masih banyak yang kayak begitu. Mungkin kita menjadi perhatian lah untuk perusahaan-perusahaan ini. Mungkin ya kalau pekerja tetap itu mungkin pekerjaan inti ya. Iya, pekerjaan inti. Berarti itu kalau misalkan dampak bagi pekerja kontrak tidak dibuat sesuai aturan itu bagaimana itu Pak? Maksudnya seperti ini tadi kan, kita kan sebahas perihal tentang PKWT, ya kan, dampak-dampaknya. Ini kurang lebih sama sih perihal tentang karyawan kontrak, ya kan, dampaknya yang tidak sesuai aturan itu. Bagaimana kira-kira itu lagi tuh? Kalau harusnya dia ikuti aturan itulah. Nah, kalau tidak bagaimana? Misal.
Maksudnya dari kita pemerintah. Ya, ini kata kasarnya Pak ya. Iya. Kita coba mengambil ini ya sisi gelapnya lah, Iya. negatifnya lah, Iya. istilah kayak gitu. Ini fenomena Ya, kayak gitu. terjadi banyak PKWT, banyak ini. Kalau kita punya harapan itu sebenarnya Dampak yang tidak sesuai aturan ini Pak ya. ya kita dampaknya itu yang jelas dia punya kerugian itu pasti ke pekerja. Setuju. Sudah pasti pekerja itu dirugikan. Artinya bahwa kalau bagi saya pribadi, selama pekerja itu dirugikan, itu dia bisa melapor, tapi kita berharap itu kita kan hanya bisa memberikan informasi, memberikan penyampaian bahwa memang sudah diatur, PKWT itu ada diatur Pak, PKWT ada PKWTT, jadi ada diatur. Cuma kita memang berharap bahwa pekerja-pekerja yang dipekerjakan itu betul-betul haknya dibayarkan. Hanya itu memang yang utama kita. Kalau misalnya dia statusnya PKWT, yang membedakan PKWT dengan PKWTT ini, dia beda ada pesangon, ada uang pisah. Itu Oke Pak, saya coba selera Pak ya. Nah ini ada titipan juga pertanyaan, Iya. ya kan? Kalau pekerja tidak mendapat keadilan, terus apa yang bisa didatangi oleh perusahaan itu? Ya. Konsekuensi apa perusahaannya? Ya tentunya kalau misalnya pekerja tidak mendapatkan keadilan di situ, itu saya kembali lagi bahwa ada namanya perundingan bipartit. Perundingan bipartit itu yang dilakukan oleh perwakilan pekerja, itu makanya lembaga kerjasama bipartit itu ada di perusahaan. Nah, itu yang paling intisari harus dibentuk di perusahaan, bahwa lembaga kerjasama bipartit itu yang mewakili dari pihak pekerja maupun ada juga dari pihak pengusaha. Mereka harus berunding terkait permasalahan ini. Jadi dia bahas, itu perselisihan sebenarnya itu. Nah, jadi ada hak-hak, mereka merasa tidak dan menginginkan hak-hak yang kira-kira mau tersampaikan. Itu poin pertama, dia harus lakukan perundingan dulu. Apabila misalnya tidak dilakukan perundingan, itu tidak ada titik temu, dia bisa melakukan lapor Pak ke Sampurwa, itu ada pengaduan ke pemerintah lewat. Itu langsung cepat ditangani. Itu yang jelas akses itu Pak. Akses itu dia masuk ke di Kominfo itu Sampurwa, dia adminnya langsung sebar kepada admin kita di Disnaker. Disnaker langsung sebar sesuai dengan judulnya. Ya, jadi judulnya itu langsung masuk sama kita Pak, tidak ada cerita, masuk sama kita dan kita itu disposisi tindak lanjuti. Kalau peran saya di sini manajerial. Siap. Manajerial itu sebagai kabit, saya memastikan bahwa laporan masuk itu saya lakukan disposisi untuk turun sampai ke tingkat, mungkin saya langsung, kalau saya lihat wilayahnya di wilayah 1, saya disposisi ke wilayah 1. Kalau dia wilayahnya wilayah Morowali, saya disposisi ke wilayah 2 untuk segera ditindaklanjuti. Berarti itu tergolong mekanisme pelaporan jika pekerja yang merasa haknya dilanggar. Iya, betul. Jadi mereka melaporkan, kita tindaklanjuti. Gitu ya. Iya. Wah, memang kalau ini sih saya mau bacakan yang ini Pak. Artinya tadi sudah kita sama-sama bahas juga, yang seberapa besar kesadaran pekerja untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami kan. Sudah jawab juga tadi, dan tinggal datang saja untuk melapor kalau memang merasa tidak mendapat keadilan. Kayak gitu, dan mekanismenya bisa disosialisasikan. Siap, oke. Nah, kita masuk ke segmen 3 Pak. Asik. Perselisihan hubungan industrial dan penyelesaiannya. Jenis perselisihan hubungan industrial yang paling banyak terjadi apa nih Pak? Kalau jenis perselisihan yang paling banyak terjadi itu adalah jenis perselisihan PHK. Jadi perselisihan PHK ini sepihak oleh pihak perusahaan. Biasa terkadang mereka menuntut hak-hak. Jadi PHK itu memang boleh PHK, tapi hak harus bayarkan. Jangan PHK, hak tidak dibayarkan, tidak boleh. Jadi ketika perusahaan itu melakukan PHK itu memang ada 28 kalau saya tidak salah itu, untuk melakukan PHK itu silakan, ada 28 poin untuk melakukan PHK itu bisa terjadi. Itu diatur 28 poin. Iya, 28 poin itu yang bisa melakukan PHK itu. Nah, jadi 28 poin ini
dibenarkan bahwa PHK itu terjadi, tapi alasan 28 poin itu mungkin. Nah, itu. Jadi ada istilahnya apa namanya? Salah satunya itu Pak, apa itu 28 poin itu? Apabila misalnya perusahaan itu, contohnya perusahaan itu kolab. Perlindungan terhadap pekerja yang sedang memperjuangkan haknya itu Pak. Iya. Apa perlindungan untuk mereka itu? Kalau bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada pekerja itu adalah berupa tentunya kalau bicara perlindungan pasti kita bicara BPJS. BPJS ketenagakerjaan, ada 5 perlindungan di dalamnya terkait dengan masalah jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, ada namanya jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan apa lagi? Ada 5 pokoknya 5 poin itu. 5 poin ya. 5 poin untuk jaminan. Itu yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena ini banyak kejadian ketika perusahaan tidak mendaftarkan BPJS kepada pekerjanya, tiba-tiba terjadi kecelakaan kerja. Maka yang menanggung apabila dia terjadi kecelakaan kerja itu yang tanggung adalah perusahaan karena dia tidak daftarkan BPJS. Jadi itu seperti itu Pak. Banyak kalau memang misalnya dia, makanya kita mendorong sebenarnya harus daftarkan karena nilainya ini penting sekali. Ini banyak yang tidak mengetahui ya, Pak. Jadi mereka banyak yang berpikir bahwasanya mereka tidak didaftarkan BPJS oleh perusahaannya. Jadi mereka yang menanggung sendiri. Betul. Nah, berarti tandanya lihat ini kalau kalian tidak didaftarkan BPJS oleh perusahaannya kalian, nah yang berhak membayar kalian punya tanggungan di rumah sakit adalah perusahaan di tempat yang kalian kerja. Iya, gitu. Jadi kan memang di setiap BPJS itu ada persentase. Persentase saya lupa juga berapa persentase yang dari pihak pengusaha berapa persen, dari pekerja berapa persen. Jadi per item itu ada persentase. Ada persentase. Jadi kalau macam misalnya berapa persen ditanggung oleh pekerja, berapa itu dari haknya. Dari haknya memang dipotong, kata kuncinya bahwa untuk perlindungannya dan tapi memang dari situ yang di ini. Oke. Luar biasa Pak. Karena segmen 3 ini cuma hanya beberapa topik saja. Kita masuk ke segmen 4 sekarang. Iya. Ini hanya sampai 5 segmen Pak ya. Pengawasan ketenagakerjaan di tengah investasi besar ya. Kita masuk ke sini. Di Sulawesi Tengah, Pak Mirza, yang sedang menjadi tujuan investasi besar. Bagaimana memastikan hak para pekerja tetap terlindungi? Iya. Kalau bicara tentang perusahaan berinvestasi di wilayah Sulawesi Tengah, itu bagus sekali memang Pak. Bagus sekali. Jadi kita ini, upaya-upaya yang kita lakukan adalah ketika mereka melakukan untuk melakukan investasi itu tentu dia harus patuh terhadap aturan-aturan. Jadi kita di sini ada juga bidang kita itu memberikan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk supaya betul-betul perusahaan ini sebenarnya perusahaan ini paham Pak aturan. Cuma memang harus diingatkan. Ya diingatkan. Pokoknya yang jelas kita pada dasarnya silakan berinvestasi, tapi yang paling terpenting itu adalah bagaimana caranya kamu berinvestasi itu, tapi perhatikan para pekerja, hak-haknya dan juga perlindungan terhadap pekerja. Itu jangan saja. Cuma hanya ambil untung. Ya, tidak boleh begitu. Silakan ini. Kalian mau mengambil untung untuk perusahaan kalian, akhirnya terintimidasi lah para pekerja kalian. Betul. Itu kan tidak baik. Betul. Oke, siap. Investor baru turut meningkatkan tanggapan kepengawasan. Itu salah satu memang investor yang akan bergelut di Sulawesi Tengah. Iya. Nah, bagaimana strategi pengawasan di kawasan industri yang memiliki ribuan pekerja, Pak? Ya, kalau pengawasan di industri yang banyak pekerja itu, kita jumlah pengawas yang ada di sana juga memang terbatas. Ya. Jadi kita selama ini memberikan teman-teman pengawasan itu sudah berupaya dan sudah melakukan tugas sesuai mereka punya tusi. Mereka sudah jalankan tusi mereka
institusi mereka itu selain melakukan pemeriksaan juga mereka melakukan pembinaan, tindakan preventif, yaitu pencegahan-pencegahan jangan sampai terjadi informasi berupa aturan-aturan yang terbaru mereka sampaikan kepada perusahaan. Apabila misalnya ada sesuatu, selain kita menangani masalah pengaduan, mereka juga bekerja secara profesional hampir setiap saat, Pak. Belum selesai satu lagi, belum selesai satu. Jadi memang luar biasa ini, Pak. Kalau bicara tentang saya juga pernah lihat teman-teman pengawas itu belum selesai satu lagi kasihan dia tangani. Memang menjadi memang kita ini butuh penambahan pengawas. Kerja. Yang jelas upaya-upaya itu sudah dilakukan, pengawas turun untuk melakukan pembinaan kepada perusahaan yang istilahnya ini selain pengaduan mereka tangani, ada juga mereka turun untuk melakukan upaya-upaya pencegahan jangan sampai terjadi. Makanya itu informasi-informasi yang disampaikan kepada perusahaan. Namun memang banyak, Pak. Kalau mau bicara banyak itu tidak sebanding antara perusahaan dengan jumlah pengawas kita. Setuju memang. Iya, betul memang sih, Pak. Memang lebih banyak perusahaan sih. Perusahaan banyak. Perusahaan pengawas kita. Memang sih ya masuk akal juga, logis sih kalau memang pengawasan harus ditambah lagi. Supaya lebih memang leluasa lagi di ini. Bayangkan 40.000, Pak. 40.000 pengawas kita 24. Mau pensiun lagi 3. Sisa 21. Jadi tidak ada wacana untuk penambahan pengawasan. Kalau untuk wacana, Pak, kita sudah sudah ada 2 lagi yang kita mau kirim ini untuk mengikuti tes. Sebenarnya kalau upaya itu saya baku telepon sama orang kementerian untuk kalau memang misalnya kita bisa buka di wilayah Palu ini, kita buka supaya istilahnya nanti pelaksananya di Palu supaya kita bisa secara banyak-banyak rame-rame dan banyak orang-orang pengawas-pengawas baru yang istilahnya bisa ditempatkan di mana saja. Kan? Betul sekali itu, Pak. Dan saya sangat support. Bakal bagus itu. Lebih bagus di Kota Palu saja, Pak. Ya, betul. Supaya bayangkan kalau di luar daerah dilaksanakan itu kuotanya terbatas. Setuju. Satu Indonesia dibatasi. Nah, itu yang memang menjadi kendala bukan cuma di Sulawesi Tengah. Saya kira di seluruh daerah juga pengawasnya juga kuat. Pasti juga betul itu, Pak. Kalau upaya itu kita inginkan begitu. Banyak pengawas, Pak, semakin bagus. Iya, setuju. Karena membantu. Pasti laporan ini kami tangani. Laporan ini kami tangani. Jadi berkurangnya untuk ini kita manusia terbatas, Pak. Iya, betul. Kita punya ini. Betul. Nah, kita masuk ke topik berikutnya, Pak. Iya. Apakah tenaga kerja lokal sudah mendapatkan ruang yang cukup dalam bagi perusahaan-perusahaan besar ini, bagaimana? Iya, kalau untuk tenaga kerja lokal ini itu memang ada pergubnya, peraturan gubernur itu kemarin sempat saya minta itu kalau tidak salah saya di 2025 kemarin itu nomornya nomor 4 atau nomor 1 itu tahun 2025 ya kira-kira itu tentang rekrutmen terhadap tenaga kerja lokal itu ada memang diatur di situ, Pak. Saya belum sempat juga saya buka karena memang laporan itu pengaduan kalau bicara rekrutmen itu kita di sini ada bidang tangani pengawasan dan hubungan industrial, ada bidang yang rekrutmen. Kalau bidang rekrutmen itu sama Pak Abraham, Pak. Oh gitu ya. Ya bidang P5TK dia. Ya, khusus untuk pembinaan. Kalau untuk pengawasan ke tenaga kerja asing bagaimana? Kalau pengawasan tenaga kerja asing kita di sini ada pengawas kita khusus untuk tangani itu dan mereka sudah melakukan juga turun-turun ke lapangan. Jadi memang pekerja-pekerja tenaga kerja asing itu harus memang banyak-banyak berkoordinasi data-data yang masuk. Biasa kadang ada ini kan bicara tentang tenaga kerja ya asing ini dia datang tinggal. Ada yang kayak begitu biasa tuh. Datang tinggal yang seharusnya kan dia harus memiliki visa ada, visa E23 itu visa E23 itu yang terbitkan imigrasi. Itu visa untuk tinggal. Tapi kalau dia tinggal belum tentu dia bekerja. Kalau dia mau bekerja izinnya ada di Kemenaker, RPTK, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Itu harus mereka urus. Nah, ini kan kebanyakan keluar masuk di banyak yang istilah keluar pada saat dia izin tinggal dia langsung bekerja juga. Itu yang diawasi sebenarnya supaya yang seharusnya
bisa pemasukan untuk daerah, kan mereka ini suatu pemasukan besar juga dari ini Pak. Kita punya target realisasi dari tenaga kerja asing ini, tapi khusus untuk pembaruan. Ketika mereka ini statusnya yang paling terpenting itu adalah status. Misalnya contoh tenaga kerja asing sudah tempat misalnya sudah 8 bulan, habis itu jatuh tempo. Kalau dia jatuh tempo, otomatis pada saat dia jatuh tempo, otomatis dia jadi ilegal. Ilegal, setuju. Kan gitu? Nah, kalau ilegal bukan maksudnya itu, Pak. Nah, kalau dia sudah jadi ilegal, itu yang harus diperbaharui. Itu yang harus dia laporkan. Kalau dia lari? Kalau dia tidak laporkan, berarti statusnya ilegal. Ilegal itu yang diawasi. Kan intinya kan kita mengawasi yang ilegal. Tapi saya yakin bahwa yang masuk itu kalau untuk yang baru-baru masuk itu semua terdaftar. Cuma yang sudah habis jatuh temponya itu mau diperbarui, mereka tidak perbarui. Itu yang bermasalah kalau macam tidak diperbarui kan. Itu yang diawasi. Oke. Nah, kalau ini Pak, kita beralih ke ini lagi Pak. Apa saja dokumen yang wajib dimiliki perusahaan terkait ketenaga kerjaan? Perusahaan memiliki yang wajib dimiliki oleh dokumen yang wajib dimiliki perusahaan terkait ketenaga kerjaan. Silakan. Dokumen yang dimiliki oleh perusahaan tentunya kalau untuk bicara dokumen-dokumen itu pastinya kalau dari kita di Snaker ini tentu WLKP wajib lapor ke tenaga kerjaan. Nah, kalau misalnya dokumen-dokumen itu dokumen yang istilahnya diterbitkan di setiap perusahaan itu pasti mereka berurusan bukan urusan kita. Yang jelas kita WLKP Pak, wajib lapor ke tenaga kerjaan. Terus bicara tentang norma-norma itu mereka punya data-data yang ada terkait dengan norma kerja, norma pengupahan maupun terdaftar BPJS-nya terdaftar. Kalau untuk membilang dokumen penerbitan ini maksudnya, dokumen penerbitan awal pasti ada dokumen perusahaannya jelas pasti ada itu tuh. Company profile apalah. Company profile-nya tuh. Kalau dari kita ke Wanaker itu saja Pak. Dia harus terdaftar di WLKP, wajib lapor ke tenaga kerjaan online. Itu mereka isi sendiri dan mereka. Tapi memang banyak yang belum melaporkan juga. Banyak ya. Banyak yang di Kota Palu. Ya, maksudnya tidak update dan sudah pada saat mungkin sudah mendaftar di OSS dia terdaftar. Selanjutnya biasa di WLKP itu dibimbing mereka. Banyak yang tidak tak isi dan intinya banyak perusahaan di Kota Palu ini yang belum melaporkan. Kalau data untuk terlapor awal mungkin iya, tapi untuk isiannya tidak ada. Nah, ada yang masih kosong, banyak yang Cara menanggapinya bagaimana itu Pak? Yang belum ada ini. Harusnya memang itu didorong, semua perusahaan-perusahaan itu mereka kan punya user masing-masing. Punya user dan untuk melaporkan dari mereka sendiri yang melaporkan. Namanya wajib lapor ke tenaga kerjaan online. Jadi mereka diberikan user itu mereka laporkan sendiri. Dia sendiri daftar sebenarnya Pak. Oke, ini kita membahas K3 tadi Pak, tapi kayaknya sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya. Iya. Perihal tentang keselamatan dan kesehatan kerja ya. Dan penting budaya K3 bagi perusahaan dan pekerja. Memang kan tadi sudah kita bahas BPJS, segala macam. Ya kan? Nah kita masuk ke segmen terakhir. Iya. Tantangan era digital dan masa depan ketenaga kerjaan. Oke Pak, bagaimana digitalisasi mengubah pola hubungan industrial saat ini? Jadi yang dibilang tantangan digital ini seperti dengan adanya AI begitu barangkali ya? Ya kurang lebih seperti begitu sih ya. Dengan adanya robot-robot ini, mungkin pekerja ini istilahnya yang tadinya 10 bisa dikurangi jadi 1. Mungkin begitu, mungkin kira-kira ya itu saya kira tergantung dari masing-masing perusahaannya. Kalau sifatnya perusahaannya itu membutuhkan secara fisik tenaga kerja, itu mungkin tidak. Jadi upaya-upaya kita ketika terjadi misalnya dengan adanya teknologi canggih ini harus mengurangi PHK, makanya tugas daripada di Snaker itu 2 Pak. Pertama itu bagaimana memastikan orang-orang yang menganggur itu dipekerjakan. Apabila ada pekerja yang sudah bekerja, itu diawasi, jangan sampai mereka kita awasi jangan sampai mereka ini intinya di PHK. Apabila itu terjadi, berarti ketika terjadi PHK, berarti kita harus mencarikan upaya bagaimana caranya mereka ini melalui pelatihan-pelatihan
kita apa namanya, kita ini ada BLK juga melakukan pelatihan sehingga orang-orang yang di PHK ini tentunya tidak nganggur. Kata kuncinya kan begitu, Pak. Kalau mau bilang teknologi itu tidak bisa kita abaikan. Pasti mau tidak mau, suka tidak suka, teknologi ini bisa akan lari ke situ dia nanti. Cuma kan tidak semua sektor. Memang artinya untuk pengawasan ini Pak berbasis digital semua. Ya, tidak semua, Tidak semua. Tidak semua. Yang jelas, contoh ini saya kasih satu contoh bahwa contoh perhotelan ketika ada kebijakan misalnya untuk larangan kita nginap di hotel atau misalnya melakukan apa namanya karena efisiensi melakukan di pertemuan-pertemuan di hotel-hotel. Ketika melakukan pertemuan di hotel-hotel itu dilarang, itu akan berdampak terhadap pekerja mau tidak mau membayar gaji dari hotel ini. Adalah berkurang omset ini, mau tidak mau dikurangi, kurangi pekerja. Makanya memang kebijakan pemerintah juga perlu diperhatikan yang kayak begini. Jadi satu sisi kita misalnya tidak mau efisiensi, kita tidak mau melakukan pertemuan-pertemuan di hotel. Satu sisi mereka itu punya pekerja di dalam. Jadi memang ini serba salah ya. Serba salah juga serba salah. Nah, kalau menghadapi fenomena pekerja platform digital dan gig ekonomi, menangani fenomena. Ya, menghadapi fenomena pekerja platform digital. Kalau itu yang terkait dengan misalnya contoh Gojek ya. Oke, ya. Gojek itu kalau dari sisi hubungan kerja itu mereka ini bermitra, dia daftar sendiri, istilahnya mandiri posisinya. Dia daftar, ada bosnya di Jakarta, tapi dia daftar lewat aplikasi, dibikin digital sedemikian rupa, dia jalan pakai aplikasi itu dia tidak dibiayai, tidak di apa semua ya. Jadi upaya kita itu yaitu bagaimana memastikan bahwa pekerja-pekerja rentan, itu namanya pekerja rentan, yang mandiri-mandiri itu, untuk dilindungi dan dijamin bahwa dari pihak misalnya contoh dari ojol-ojol ini, dari misalnya dari Maxim maupun ini, dia harus memastikan bahwa pekerjaannya ini terlindungi. Itu yang paling terpenting sebenarnya. Kita sisa panggil dari pihak pengawas ya, tolong dari pihak perusahaan ini, Grab yang ada perwakilan di sini, you harus daftarkan. Apa artinya? Jangan kau punya sudah banyak kau punya pekerja-pekerja di luar yang mencari uang untuk pengusaha, enak-enak tapi dia tidak terlindungi, besok-besok kecelakaan apa semua. Jadi memang harus dia daftarkan di situ, dia sisihkan lah bagaimana caranya ininya tuh. Betul itu Pak. Iya. Nah, keren Pak. Kompetensi, iya. Ya kan? Apa yang harus dimiliki tenaga kerja agar mampu bersaing di masa depan? Tentunya kalau bicara tentang itu, tentang pekerja ini banyak-banyak belajar. Artinya kita sudah punya ilmu, tapi kita harus punya kompetensi juga, skill. Utamanya skill. Jadi itu banyak didapatkan untuk pelatihan-pelatihan itu. Kita bisa mencari informasi di mana si pekerja itu ada. Apabila mencari informasi terkait dengan pelatihan-pelatihan, ada pelatihan bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, ada untuk kita melatih. Jadi kenapa harus kompetensi itu harus dimiliki? Kan ini memang pekerja-pekerja ini harus kita miliki seperti itu, ilmu-ilmu. Oke Pak, kita akan masuk di pertanyaan yang agak sedikit kritis lah. Ya kan? Ini mungkin kurang lebih ada 6 poin. Dari titipan orang, mungkin agak sedikit kita coba flashbackkan beberapa, dijawab saja dengan yang poin-poin penting yang seberapa penting saja yang harus dijawab saja Pak. Ya. Nah, mengapa masih ada pekerja yang takut melapor meskipun haknya sudah dilanggar? Silakan. Mengapa pekerja masih takut melapor? Ya. Kalau saya menjawab ini, kalau ditanya mengapa pekerja itu masih takut melapor, mungkin kalau bagi saya itu mungkin bahasanya kita ganti, mungkin pekerja itu tidak mendapatkan akses terhadap
informasi apa yang mereka lakukan ketika mereka itu atau tidak, dia takut melaporkan itu karena kalau saya melapor, misalnya saya contoh pekerja, saya lapor, saya di PHK nanti, hilang pekerjaanku, dia takut. Tapi sesungguhnya sebenarnya dengan dia melapor itu, tapi kalau bagi saya jangan dulu melapor. Itu kan ada tahapan-tahapan yang kita kembali lagi ke belakang, bahwa ketika sesuatu hak yang tidak dilanggar, misalnya dia takut untuk melapor, dia lakukan perundingan, Pak, dengan ini. Dia perundingan kepada pihak perusahaan, berbicara, berdiskusi. Pak, saya punya gaji tidak sesuai, Pak. Harus dibicarakan, jangan tidak dibicarakan. Kalau misal kau bilang gajimu tidak masuk dan tidak sesuai, kau masih mau ingin kerja atau tidak di situ? Kalau misal begitu, Pak. Jadi pihak pengusaha itu, Pak, tidak boleh juga dari pihak pengusaha itu dalam posisi ini selalu melihat pekerja itu sebagai ini. Karena kita harus melihat bahwa pekerja itu, kalau misalnya contoh pekerja itu dari 100 pekerja mereka bersepakat, misalnya untuk tiba-tiba keluar dari ini, bersepakat semua karena terjadi ini kesepakatan, kita keluar baku ini, itu pengusaha itu dia mau menghasilkan apa, Pak, kalau dia tidak ada pekerja. Makanya penting sekali pekerja ini harus dia sama-sama, jangan sampai berselisih lah istilahnya. Kalau untuk pekerja itu saja, Pak. Kalau dia mau melapor, ada dia bisa langsung, cuma kan biasa dia takut di PHK. Tapi kalau untuk misalnya apa judulnya tadi Bapak bilangnya tadi ya? Melapor meskipun haknya dilanggar. Oh, dia melapor meskipun haknya dilanggar. Iya. Yang jelas ada akses untuk dia mau melapor, mungkin tidak tersampaikan kepada pekerja. Jadi kalau pekerja itu dia tahu di mana harus melapor, pasti dia melapor. Cuma kalau macam dia takut untuk melapor begitu, ada namanya bipartit, dia dirundingkan. Rundingkan itu biasa terjadi, ada ketika pengusaha tidak mau untuk dia bilang, kau melapor berarti kau mau siap di ini, dia laporkan kepada kita. Jadi ada tahapan ke kita itu dia bisa laporkan, Pak. Begitu, Pak, ya? Iya, bisa dia laporkan. Nah, dengar itu saudara-saudara sekalian, teman-teman atau sahabat-sahabat OTW Podcast yang terkhususnya berada di Kota Palu, ya, atau di Sulawesi Tengah. Nggak usah Indonesia, karena ini kita berada di Sulawesi Tengah. Nah, apakah jumlah pengawas ketenaga kerjaan saat ini sudah ideal dibanding jumlah perusahaan yang diawasi? Kalau tadi sudah kita bahas, iya, Pak, sudah dibahas ya, kembali. Kalau untuk jumlah ini yang jelas itu masih kurang, pasti masih kurang. Perlu ditambah lagi. Siap. Iya. Oke. Jika harus memilih nih, Pak. Iya. Mana yang lebih sulit? Membina perusahaan atau membangun kesadaran pekerja? Membina perusahaan atau membangun kesadaran pekerja? Ya. Kalau bagi saya secara saya diposisikan sebagai Kabid PHI Wasnaker. Kalau bagi saya pribadi, dua sisi ini penting, Pak. Maksudnya, itulah saya bilang, Pak, di dalam LKS Tripartit, saya kembali ke LKS Tripartit itu, peran-peran perwakilan LKS Tripartit itu ada peran aktor-aktor itu, di dalamnya ada dari serikat, ada dari asosiasi pengusaha, ada dari pemerintah. Tugas ini yang kita harusnya sebagai posisi mereka ini DPR-nya pekerja, DPR-nya pengusaha. Inilah sebagai wadah dari pihak-pihak ini untuk memberikan informasi. Maksudnya mereka melihat terhadap masing-masing pengusahanya apa yang mereka butuhkan. Begitu juga dari pihak pengusaha apa yang sebenarnya dari pengusaha ini yang ini. Intinya ada LKS Tripartit itu, tugas daripada LKS Tripartit itu sama dengan DPR-nya, Pak. DPR itu di situ keterwakilan melaporkan bisa di situ apa intinya saja. Di situ, Pak, ya. Iya. Kalau mau melaporkan, supaya tidak masyarakat tidak ini ya, tidak linglung. Iya. Nah, bentuk pelanggaran apa yang menurut Bapak ini yang paling harus diperhatikan? Iya. Tentunya kalau bicara tentang pelanggaran apa yang harus diperhatikan, perusahaan itu dia perhatikan pekerjanya, tentunya upahnya,
dia punya keselamatan pekerjanya. Kita harus memberikan perlindungan pengusaha lindungilah punya pekerja-pekerja. Jangan pekerjamu tidak dilindungi, sementara satu sisi istilahnya kamu dapat keuntungan dari perusahaan, gajinya kamu sudah berikan, tapi kamu tidak lindungi, kan kasihan. Jadi kita harap itu harus itu, tidak bisa tidak. Berikan Harus, perlindungan, harus berikan perlindungan. Tidak ada kata tidak. Tidak ada kata tidak. Wih, luar Iya. biasa. Nah, saya coba ini Pak, 2 poin sebelum terakhir. Iya. Ya. Apakah pemerintah cukup tegas terhadap perusahaan yang berulang kali melanggar aturan? Iya. Kalau untuk pemerintah cukup tegas, pemerintah tegas Pak. Sangat Untuk tegas. Tegas melakukan pelanggaran apabila misalnya pengusaha yang cuma memang kondisi istilahnya kalau misalnya pengusaha melanggar, kita sudah tindak lanjuti dengan mereka diperiksa. Nah, cuma memang posisi perusahaan ini yang bandel saja ke sana kemari, dibikin pusing. Jadi istilahnya kalau selama ini kan ada yang laporan-laporan kita tindak lanjuti, tidak pernah namanya kita tindak lanjuti. Cuma memang posisi kapasitas kita terbatas, jumlah kita terbatas, tidak ada laporan yang tidak kita tindak lanjuti, semua ditindaklanjuti. Intinya perusahaan yang melanggar aturan dari pihak pemerintah tidak ada kata ABCD. Tidak Pokoknya ada. ditindak tegas. Ya, ditindak tegas. Luar biasa. Kita sesuai dengan aturan yang ada, kita tindak tegas, kita tindak lanjuti. Mantap. Iya. Oke Pak, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir dari saya. Iya. Oke, sebelum kita closing ke statementnya. Bagaimana menjawab tanggapan bahwa ya hukum ketenaga kerjaan masih tajam ke pekerja, tapi tumpul kepada perusahaan besar? Iya. Silakan. Kalau untuk yang disampaikan itu tajam ke pekerja, tumpul ke pengusaha, saya kira yang peran-peran kita pemerintah itu Tidak ada ya. Satu saja yang mungkin saya ingin sampaikan, bahwa perusahaan itu wajib dia memiliki peraturan perusahaan PKB. Itu wajib, tidak boleh tidak ada, karena turunan daripada undang-undang itu kepada perusahaan, dia harus membuat peraturan perusahaan yang disahkan oleh Disnaker. Karena apa? Kata kuncinya peraturan perusahaan ini, kan dia ini dengan adanya peraturan perusahaan ini dia mau berlakukan kepada pekerja. Jadi istilahnya dia punya peraturan perusahaan, dia sampaikan kepada ini, tapi kan kalau dia tidak punya peraturan perusahaan dari awal dia sudah melanggar. Itu langkah awal sebenarnya itu. Jadi kalau bagi saya, selama perusahaan itu memiliki peraturan perusahaan, insya Allah dia berjalan. Karena apa? Karena dia pasti ikuti, patuhi itu. Ada itu. Jadi tidak ada istilahnya hukum itu ketenagakerjaan tajam ke pekerja saja Pak ya? Tidak. Tidak ada. Karena kalau bicara tentang itu Pak, peraturan perusahaan dia bikin, disahkan oleh Disnaker. Disnaker itu kalau dia mau basahkan, dibahas Pak, dilihat itu. Pasal ke pasal, dia punya poin-poin apa semua yang di situ diperhatikan. Ternyata poin-poinnya ini ada berpihak ke ini, ada yang merugikan, ini dibahas Pak. Tidak bisa dia berpihak sepihak begitu, tidak bisa itu. Kalau misalnya sudah ada ini dasar ini, yang kedua, poin kedua, dia sudah peraturan perusahaan, harus dia sosialisasikan kepada pekerjanya. Bos, sini, komio ini semua aturan perusahaan, jangan komio langgar. Kalau misalnya dia sudah punya peraturan perusahaan, dia sudah sosialisasikan, tapi ternyata ini berarti pekerjanya yang melanggar. Itu saya kata kuncinya. Yang masalah dia sudah punya peraturan perusahaan, kalau dia tidak sampaikan. Kan begitu, dia sudah panggil, jangan kau melanggar ini. Tapi ternyata kalau dia misalnya dia sudah punya peraturan baru tidak sampaikan kepada pekerja, berarti perusahaannya yang keliru. Kan begitu. Kalau untuk mau bilang ini, saya kira pekerja itu taat ketika mereka punya peraturan perusahaan, mereka pasti taat. Tidak berani mereka Pak, kecuali memang ada yang nakal. Tidak berani. Saya yakin itu pekerja itu juga kalau memang sama-sama ini patuh, ini juga punya peraturan perusahaan, ini juga patuh terhadap peraturan, saya kira aman Pak, tidak masalah. Iya. Oke, cukup menjelaskan Pak. Iya. Artinya dari awal hingga akhir sampai pertanyaan-pertanyaan kritis
Bapak menjawabnya memang sangat Masya Allah. luar biasa. Karena begini loh, Iya. saya agak ragu, maaf kata. Iya. Tadinya saya agak ragu di saat masuk ke segmen pertanyaan kritis, Pak. Iya. Ya kan? Karena ini agak sedikit, menurut saya agak sedikit ekstrim. Iya, iya. Ya kan? Tapi Bapak sangat luar biasa menjawabnya, Iya. sangat profesional. Iya. Dan itu saya salut. Iya. Saya salut sekali. Iya. Dan itu bisa menjadi ayomi, bisa diayomi oleh saya pun bisa jadi. Iya. Ya kan? Dan oleh siapapun. Luar biasa, Pak. Artinya keren. Yang penting bukan tenda ini. Kok tenda, Pak? Ini kita bukan ini, Pak. Kita live. Iya, iya. Direkam ini. Kalau tenda, Pak, artinya begini. Iya. Jujur kata, maka seperti Iya, iya. saya ulang tadi, Iya. ya kan? Saya tadi agak ragu tadi mau mengajukan beberapa poin terakhir ini. Iya. Yang agak kritis ini. Karena Iya. memang, aduh, ini dalam hati saya ini tidak mau dibacakan, tidak tahu. Iya. Ini saya pikir tadi, cuma, Iya. coba semoga dalam hatiku semoga bisa dijawab dengan Iya. profesional. Iya. Tapi memang yang sesuai yang saya harapkan. Iya. Kalau mau patende, maaf kata. Oh iya, Masya Allah. Maaf kata. Jauhkan dari saya. Saya Iya. malas patende. Saya Iya. malas terlalu banyak intermezzo, Pak. Iya, iya, iya. Nah, tidak mau saya begitu. Iya, iya. Oke. Iya. Sebelum saya masuk ke closing statement ini, Pak Iya. Mirza. Iya, Pak. Ya. Siap. Kira-kira ada tidak tambahan dari Bapak sebelum kita closing? Untuk sahabat-sahabat OTT Podcast yang berada di Kota Palu dan di seluruh Indonesia. Kayaknya sudah cukup ya. Sudah cukup ya? Sudah cukup ya. Oke. Sisa kita closing statement saja. Oke, siap. Oke, jadi saya akan tutup podcast kita di hari ini. Iya. Sekali lagi terima kasih, Pak. Saya hormat dan Siap. sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya yang sangat ekstrim. Oke, saya akan tutup podcast kita di hari ini, Pak. Iya. Saya akan closing ya. Di akhir perbincangan ini, kita memahami bahwa hubungan industrial bukan sekedar hubungan antara pekerja dan perusahaan, melainkan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Ketika hak pekerja terlindungi, kewajiban perusahaan dijalankan, dan pemerintah hadir sebagai penengah yang adil, maka iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan. Untuk para pekerja, pahami hak-hak Anda. Untuk para pengusaha, patuhi aturan sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan. Dan untuk pemerintah, pengawasan yang konsisten adalah kunci terciptanya keadilan di dunia pekerja. Karena hubungan industrial yang harmonis bukan lahir dari kekuasaan, tetapi dari keseimbangan hak dan kewajiban. Saya Aryo Kani pamit undur diri, dan jangan lupa di diskusi podcast berikutnya. Bye. Insya Allah.